Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama aku Hereka Maharani pada vlog pengembangan sumber daya manusia. Nah, materi kita pada minggu ini adalah tantangan dalam pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah proses meningkatkan kemampuan, keterampilan, pengetahuan, dan sikap individu agar mampu bekerja secara optimal. Pengembangan sumber daya manusia dilakukan melalui pendidikan, pelatihan, pembinaan, dan pengalaman kerja. Tujuan utama pengembangan sumber daya manusia adalah meningkatkan kualitas tenaga kerja sehingga mampu menghadapi perubahan zaman dan tuntutan dunia kerja yang terus berkembang. Tantangan utama dalam pengembangan sumber daya manusia adalah perkembangan zaman menyebabkan tantangan pengembangan sumber daya manusia menjadi semakin kompleks. Tantangan utamanya yang sering muncul meliputi perkembangan teknologi digital, kesenjangan keterampilan, rendahnya literasi digital, perubahan pola kerja, dan persaingan global. Tantangan ini mengharuskan organisasi dan lembaga pendidikan terus melakukan inovasi dan pengembangan sumber daya manusia. Tantangan lainnya adalah tantangan teknologi digital. Teknologi digital membawa perubahan besar dalam dunia kerja. Banyak pekerjaan mulai menggunakan sistem otomatisasi, kecerdasan buatan, dan teknologi berbasis data. Selanjutnya, tantangan kesenjangan keterampilan atau skill gap. Kesenjangan keterampilan terjadi ketika kemampuan tenaga kerja tidak sesuai dengan kebutuhan dunia kerja. Selanjutnya, tantangan internal organisasi. Tantangan internal organisasi berasal dari organisasi itu sendiri. Contohnya, kurangnya komunikasi antar bagian, budaya kerja yang tidak mendukung pembelajaran, keterbatasan anggaran pelatihan, dan rendahnya motivasi karyawan untuk mengembangkan diri. Selanjutnya, tantangan eksternal organisasi. Selain tantangan internal, organisasi juga menghadapi tantangan eksternal seperti persaingan global, perubahan ekonomi, kondisi sosial budaya, perkembangan teknologi, dan perubahan regulasi pemerintah. Tantangan eksternal ini memaksa organisasi untuk terus beradaptasi agar mampu bertahan dan berkembang. Ada beberapa pihak-pihak yang berperan. Yang pertama, peran HRD dalam pengembangan sumber daya manusia. Human Resource Development memiliki tugas penting dalam merancang program pelatihan, menganalisis kebutuhan kompetensi, mengevaluasi hasil pelatihan, dan mendukung perkembangan karir karyawan. Selanjutnya, karyawan atau tenaga kerja, yang merupakan pihak utama yang menjadi sasaran sekaligus pelaku dalam pengembangan sumber daya manusia. Keterlibatan karyawan bersifat aktif karena mereka mengikuti pelatihan, pengembangan keterampilan, dan menerapkan pengetahuan baru dalam pekerjaan sehari-hari. Selanjutnya, lembaga pendidikan. Lembaga pendidikan berperan menyiapkan sumber daya manusia yang siap menghadapi dunia kerja. Oleh karena itu, pendidikan harus mampu menyesuaikan kurikulum dengan perkembangan zaman serta memberi pembelajaran berbasis praktik dan keterampilan abad 21. Selanjutnya, peran pemerintah. Pemerintah dan lembaga regulator juga merupakan pihak yang terlibat secara tidak langsung dalam pengembangan sumber daya manusia. Pemerintah menerapkan kebijakan ketenaga kerjaan, standar kompetensi, serta sistem sertifikasi nasional yang menjadi acuan dalam pengembangan sumber daya manusia. Nah, dampak globalisasi terhadap sumber daya manusia. Globalisasi menyebabkan persaingan tenaga kerja menjadi semakin ketat. Sumber daya manusia dituntut memiliki kemampuan komunikasi, penguasaan bahasa asing, dan kemampuan bekerja dalam lingkungan multikultural. Globalisasi juga mengubah pola kerja dan budaya organisasi. Ada beberapa strategi pengembangan sumber daya manusia. Strategi utama dalam pengembangan sumber daya manusia melalui pendidikan dan pelatihan berkelanjutan. Selain itu, organisasi juga perlu melakukan reskilling dan upskilling agar tenaga kerja memiliki keterampilan yang sesuai dengan kebutuhan dunia kerja modern. Selanjutnya, strategi organisasi. Organisasi dapat membangun budaya belajar, meningkatkan kolaborasi tim, menyediakan dukungan teknologi, dan memberikan motivasi kepada karyawan agar lebih aktif dalam mengembangkan kompetensinya. Dan yang terakhir, strategi lembaga pendidikan.
Lembaga pendidikan perlu meningkatkan penggunaan teknologi pembelajaran, memperkuat kerjasama dengan dunia industri, mengembangkan kurikulum adaptif, dan meningkatkan kompetensi tenaga pendidik agar kualitas lulusan semakin baik. Baiklah teman-teman, itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya ucapkan terima kasih dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.